ya nampaknya. Baik, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Insya Allah siap. Baik, sebelumnya silakan untuk yang masih di belakang penuhi dulu kursi yang di depan, Ahmad. Baik, Bu. Bismillah, penuhi dulu kursi yang di depan. Sudah, silakan dilihat kiri kanan depan belakangnya apakah masih ada sampah. Ada ini. Nah, kalau masih ada silakan jangan terlebih dahulu, buang dulu. Sudah bersih? Sudah, sudah rapi betulnya? Ada, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Semoga dengan doa tadi kita semua dapat paham dan mengerti dengan materi kita hari ini. Baiklah, sebelumnya ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Lengkap semua? Lengkap. Ya, berarti kita ada 7 orang ya, lengkap semua ya? Baik. Di dunia ini, khususnya di lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah kita, itu dapat kita jumpai ada hewan yang beraneka macam jenisnya. Kemudian ada tumbuhan yang beraneka macam juga jenisnya. Nah, kira-kira dari yang ibu sampaikan tadi, ada enggak yang tahu apa materi kita hari ini? Ya, benar sekali, Noval, yaitu keanekaragaman hayati. Dimana tadi ibu contohkan itu ada bagian yang tumbuhan dan ada bagian hewan. Itu suatu bentuk dari makhluk hidup. Baik, materi kita kali ini yaitu tentang GHT. Keanekaragaman hayati biasanya disingkat dengan GHT. Dimana GHT ini berasal dari GH yang berarti keanekaragaman hayat dan hati keanekaragaman hayati. Jadi K ini keanekaragaman hati, keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Keanekaragaman makhluk hidup. Ya, benar sekali, yaitu keanekaragaman, yaitu beragam, bervariasi. Kemudian hati, yaitu hidup. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama perbedaan tingkatan GHT. Yang kedua, integrasi materi GHT dengan Asmaul Husna. Nah, di mana yang perlu kita ketahui untuk keanekaragaman hayati ini memiliki 3 tingkatan. Di mana tingkatannya itu ada gen, ada spesies, dan ada ekosistem. Nah, untuk tingkat keanekaragaman yang pertama yaitu keanekaragaman gen, di mana keanekaragaman gen itu suatu perbedaan pada individu atau spesies
yang sama, tapi susunan gen atau susunan kromosomnya berbeda. Nah, itu biasanya ditunjukkan dengan adanya perbedaan warna, bentuk, dan ukuran. Nah, jadi untuk keanekaragaman gen yaitu perbedaan pada satu individu atau satu spesies yang sama, di mana ditunjukkan adanya perbedaan pada warna, bentuk, dan ukuran. Nah, kira-kira contohnya apa nih yang keanekaragaman gen dari pengertian yang Ibu sampaikan tadi? Bunga mawar, Bu, ada bunga mawarnya putih ini. Ya, benar sekali. Yaitu contohnya pada bunga mawar, di mana ada perbedaan warna. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran kita. Nah, nih, yang pertama yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, yaitu ada perbedaan dari satu individu yang memiliki sifat beda dari susunan kromosomnya. Itu contohnya daripada bunga mawar. Nah, itu sudah membuatkan contoh bunga mawar. Kemudian ada corak ikan koi. Kemudian ada corak dari kucing yang satu jenis. Nah, itu untuk keanekaragaman gen. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa contoh lainnya? Ya, silakan Clara. Misalnya pada keluarga, di satu keluarga anaknya ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, terus ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, terus ada yang sifatnya keras kepala, ada yang egois dan sebagainya. Ya, benar sekali. Nah, benar sekali ya yang disampaikan oleh Rara tadi, bahwasanya untuk keanekaragaman gen ini dapat terjadi pada makhluk hidup, yaitu baik kepada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Dan yang dicontohkan oleh Rara tadi yaitu pada contoh keanekaragaman yang ada di manusia. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies, di mana keanekaragaman spesies ini adalah suatu perbedaan dari setiap spesies, di mana minimal ia memiliki persamaan pada tingkat genus dan familinya. Nah, diulangi lagi, yaitu perbedaan dari suatu spesies yang minimal ada persamaan pada genus dan familinya. Contohnya yaitu kalau pada genus itu contohnya ada jeruk. Kemudian pada famili contohnya ada polong-polongan, yaitu dari famili Fabaceae. Nah, di sini Bu contohkan pada jeruk. Jeruk, siapa yang udah pernah lihat ada jeruk lemon, kemudian ada jeruk nipis, ada jeruk manis, ada jeruk bali. Kita sama-sama melihat itu adalah jeruk kan? Tapi sejatinya ia adalah memiliki perbedaan pada tingkat genusnya. Pada tingkat spesiesnya dia berbeda. Genusnya sama, dia genus citrus, tapi spesiesnya berbeda. Kalau jeruk lemon, citrus limun. Kalau jeruk bali, citrus maksima. Jadi perbedaannya itu terletak pada spesiesnya. Begitu juga dengan famili Fabaceae, yaitu polong-polongan. Ada kacang hijau, ada kacang giring-giring, ada kacang yang ada pada lamtorong, kemudian ada buah merah. Itu kan dia menghasilkan buah yang berupa polong-polongan. Nah, tapi dia masuk pada famili atau keluarga Fabaceae. Nah, gitu. Jatuh. Nah, di sini Ibu mencontohkan Nah, ini contoh keanekaragaman tingkat spesies, yaitu pada famili Arecaceae. Arecaceae ini dia ada pinang, ada daun lontar, ada aren, dan juga ada kelapa. Dia masuk ke dalam famili Arecaceae. Kemudian ada juga nih
Gramine, yaitu pada tumbuhan monokotil, jagung dan juga padi. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari keanekaragaman tingkat spesies? Hewan dulu. Boleh, Fadila apa? Ada kucing, harimau, singa. Masuk dalam satu jenis spesies. Ya, masuk dalam famili. Dalam famili yang sama, Ya. ada spesies. Nah, tapi spesiesnya berbeda. Oke, benar sekali. Kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Di mana ekosistem ini yang kita ketahui bahwa di dalamnya terdapat komponen-komponen, itu ada komponen abiotik dan komponen biotik, di mana yang komponen kedua ini saling berhubungan dan saling berkaitan di dalamnya suatu daerah, seperti ekosistem darat, ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem pegunungan, ekosistem danau, ekosistem sungai, dan banyak lagi kan. Jadi adanya perbedaan ekosistem itu, makanya ada juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya, benar sekali. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak? Tadi paham? Oke, silakan. Nah, silakan kepada Novel, sebutkan contoh dari keanekaragaman gen. Pada benua abu yang warna hitam, merah, kuning, pink. Ya, benar. Coba Fadila, contoh dari keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem darat, dari perairan gunung darat ada sawah, gunung, perairan laut, sungai, danau. Ya, benar sekali. Coba Anissa, contoh dari keanekaragaman spesies. Pada kucing dan harimau, terus Oh, yang merah sama warna merah. tingkat gen Bu. Tingkat spesiesnya. Spesies itu yang pohon kelapa, palem, sama ini. Ya, benar sekali. Yaitu pada pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon aren itu masuk pada famili Arecaceae. Ya. Sampai di sini untuk perbedaan tingkat keanekaragaman hayati sudah paham kan anak-anak itu semuanya? Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yaitu integrasi. Di sini kita akan mengintegrasikannya dengan Asmaul Husna, yaitu ibu menyiapkan Asmaul Husna Al-Khaliq dan Al-Muqtasir. Di mana Al-Khaliq ini Maha Mencipta, Muqtasir ini adalah Maha Kuasa. Dimana untuk keanekaragaman hayati ini dapat kita integrasikan dengan Asmaul Husna, yaitu Asma Allah Al-Khaliq, dimana Allah sudah menciptakan makhluk hidup sedemikian rupa dengan berbagai macam dan bervariasi bentuknya. Kemudian Al-Muqtasir, dari keanekaragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melihat dan mensyukuri bagaimana kuasa Allah atas terciptanya keanekaragaman makhluk hidup yang Dia ciptakan, yang Beliau ciptakan. Baik, untuk integrasi ini ada yang bisa mengintegrasikannya dengan Asmaul Husna yang lain selain Al-Khaliq dan Al-Muqtasir? Ada? Silakan Lara. Itu Al-Rahim, yang Maha Pengasih. Jadi bentuk sifat Allah itu dia menciptakan tiga macam dari tingkat kedalaman yang berbeda, tapi spesies ekosistem. Nah itu saling berkaitan satu sama lain untuk keseimbangan ekosistem yang ada. Iya, benar sekali, yaitu Ar-Rahim Maha Pengasih, di mana Allah menciptakan keanekaragaman hayati
supaya ekosistem dapat berjalan secara seimbang. Ya, benar sekali. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari dimana kita ada dua tujuan, yaitu ada perbedaan keanekaragaman hayati, kemudian ada integrasinya. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan, Bismillah. Silakan simpulkan apa yang dipahami untuk hari ini dari perbedaan tingkat keanekaragaman hayati. Ada perbedaan tingkat keanekaragaman hayati sebagai atau garis spesies dari ekosistem, di mana pada kasus ini itu perbedaannya dapat terlihat pada sifat, warna, dan bentuknya. Contohnya itu pada bunga warna merah, warna hitam, warna putih, dan sebagainya. Pada tingkat spesies ini biasanya dapat terlihat pada genus atau famili yang sama. Contohnya pada tanaman ada kelapa, ada pinang, segala macamnya. Kemudian juga pada jeruk, tadi contohnya jeruk lemon, jeruk pari, dan sebagainya. Kemudian peningkatan ekosistem itu dari ekosistem darat, laut, serta yang sawah dan sebagainya. Kemudian integrasinya itu ada apalik yang maha pencipta, lalu tadi ada alamin, pengasih, dan mutasir. Itu aslinya yang maha. Jadi dari ketiga atmosfer itu dapat kita lihat bahwasanya kuasa Allah dan kuasa yang tersebut dalam adanya diciptakan berbagai macam makhluk hidup. Ya, benar sekali. Berarti paham ya untuk materi kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti paham? Paham. Oke, kalau paham ya. Baiklah, untuk materi kita hari ini cukup untuk 2 poin atau tujuan belajar saja. Nah, semoga dari materi ini dapat dipahami oleh anak-anak ibu semua dan bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Baik, untuk ibu mengetahui sampai mana pemahaman anak ibu, di sini ibu ingin memberikan tugas. Silakan untuk masing-masingnya itu dibuat tugas mind mapping. Tahu mind mapping? Tahu. Dibuat sekreatif mungkin ya dengan tulis tangan. Kasih warna, boleh dari warna pensil ataupun dari warna spidol. Yang penting berkreasi, ada variasinya. Nah, itu silakan dibuatkan tingkatan keanekaragaman hayati beserta contohnya. Apakah itu mau digambar atau mau ditempel gambar atau mau gambar sendiri, itu boleh. Silakan dibuat sekreatif mungkin sampai kita paham dengan apa yang kita buat. Paham? Paham. Coba Arama diulangi tugasnya, Pak. Membuat mapping, Bu. Ya, isinya. Terus? Keanekaragaman hayati. Ya, benar sekali. Baik.